Halo, apa kabar semua? Masih belajar secara daring atau online? Hari ini melanjutkan tema tentang manajemen sumber daya manusia dan time frame, yaitu proses perencanaan dan administrasi event. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Adalah suatu pengaturan sistematis dan terkontrol dalam proses perencanaan hingga evaluasi event yang melibatkan sumber daya manusia secara aktif dalam kegiatan event. Dalam hal ini, sumber daya yang terpenting dalam suatu organisasi perencanaan event adalah orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, pikiran, kreativitas dalam usaha mereka kepada event tersebut. Berdasarkan jenis sumber daya manusia dalam penyelenggaraan event, itu ada dua, pegawai yang dibayar dan sukarelawan. Nah, untuk pegawai yang dibayar atau staf yang dibayar dan dibutuhkan pada saat-saat tertentu. Nah, ini biasanya pada freelance yang kita kenal. Biasanya, staf yang bekerja dalam event akan dibayar sesuai jumlah jam atau jumlah hari kerjanya. Pada pegawai yang sukarelawan, di sini maksudnya seperti namanya, sukarelawan tidak akan mendapatkan bayaran atas apa yang mereka lakukan, atas peran sertanya dalam sebuah event tersebut. Tetapi, mereka akan mendapatkan fasilitas standar yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Misal mereka sukarelawan untuk suatu program donor darah misalnya eventnya. Mereka akan disediakan fasilitas-fasilitas kesehatan tertentu kepada para sukarelawan ini. Struktur organisasi event. Nah, di sini keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki event organizer membentuk struktur organisasi yang dibuat untuk event yang berbeda satu dengan lainnya. Sehingga setiap event itu pasti memiliki sumber daya manusia yang berbeda-beda. Misalnya tidak harus sama satu event dengan event lain, tergantung tujuan dari event ini dibuat. Nah, di sini biasanya ada beberapa bagian yang pasti ada dalam sebuah event, yaitu yang pertama, operasional atau pelayanan pendukung. Pada operasional, tanggung jawab operasional pelayanan pendukung meliputi pelayanan terhadap barang dan jasa. Misalnya, pelayanan jasa pelayanan makanan, minuman. Divisi operasional pelayanan pengunjung. Divisi ini harus merencanakan dengan baik pengelolaan pengunjung yang hadir. Misalnya untuk konser musik, perlu pengelolaan masuk dan keluarnya pengunjung yang jelas sehingga tidak terpusat pada satu titik yang sangat padat, gitu ya. Kemudian event eksibisi dengan jumlah pengunjung yang banyak misalnya, diperlukan bidang khusus yang menangani registrasi dan informasinya. Yang ketiga, divisi pemasaran. Divisi ini lebih banyak berhubungan dengan masyarakat. Divisi pemasaran harus menentukan jenis publikasi yang tepat. Bagian pemasaran akan membagi fungsinya menjadi divisi yang lebih kecil untuk kelancaran tugasnya, antara lain bagian penjualan sales sendiri, kemudian tiketing juga sendiri, dan bagian promosi tentu dia memiliki tugas dan fungsinya sendiri. Keempat, divisi administrasi. Divisi ini diturunkan menjadi bagian administrasi umum, kepegawaian, rekrutmen, orientasi pegawai, dan penggajian. Yang kelima, divisi keuangan. Divisi ini diturunkan menjadi bagian anggaran, pembelian, dan pendanaan. Di divisi ini merancang bagaimana pengeluaran atau budgeting, serta bagaimana mendapatkan sponsor dari perhitungan anggaran yang dibutuhkan. Time frame adalah perencanaan waktu dan tugas yang harus dilakukan dalam pembuatan suatu event. Bisa per hari, per minggu, dan per bulan, tergantung tujuan dari penyelenggaraan event tersebut. Hal-hal yang perlu ditelaah sebelum mengadakan event antara lain, yang pertama itu tempat atau venue. Di sini fasilitas penunjang yang dimiliki tempat atau gedung dapat mempermudah atau sebaliknya. Biasanya pemilihan tempat ini menjadi suatu tantangan baru, meliputi berapa besar ruangan atau tempat yang diperlukan untuk menampung peserta atau pengunjung, indoor ataupun outdoor. Yang kedua, waktu pelaksanaan.
Nah, yang perlu diperhatikan adalah waktu pelaksanaan, di mana I.O. harus mampu mengelola waktu, time management. Pertanyaan pertama yang kita ajukan kepada klien adalah kapan waktunya event, hari, tanggal. Ketiga, yang harus diperhatikan adalah fasilitas pendukung. Ada nggak toiletnya? Kemudian tempat makannya, kantin misalnya, atau lapangan parkirnya cukup atau tidak? Pencahayaan ruangan, penerangan lampu di parkiran bagaimana, kemudian pusat informasi serta pos kesehatannya ada atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, faktor kebersihan dan keamanan. Nah, di sini pengunjung akan merasakan kenyamanan apabila kedua faktor ini terjaga dengan baik. Kemudian yang kelima, analisis anggaran. Sebagai event organizer, harus memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi pada event. Karena bisnis bidang event banyak mengandung resiko, diantaranya perhitungan mengenai perkiraan pemasukan, kemudian hasil event bagaimana, dan kegiatan atau hal-hal yang tidak terduga lainnya. Contoh hal-hal yang tidak terduga lainnya misalnya seperti cuaca, tiba-tiba hujan, acaranya kebetulan outdoor, dan itu juga harus dipertimbangkan rencana A dan rencana B-nya bagaimana. Tujuan utama pembuatan proposal adalah untuk menjelaskan konsep dan ide dasar dari event yang akan dibuat secara mendetail sebagai upaya untuk meyakinkan calon klien bahwa konsep itu ditawarkan dengan banyak kelebihan, sehingga calon klien diharapkan memilih konsep yang kita buat. Berdasarkan urutan waktu pengeluaran biaya dalam sebuah event terbagi atas 3. Yang pertama, cost before event. Biaya yang dikeluarkan sebelum event dimulai, misalnya seperti uang muka, biaya sewa ruangan, biaya promosi, pemasaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, cost during event. Biaya yang dikeluarkan pada saat berlangsung pameran seperti konsumsi, transportasi, akomodasi, honor pengisi acara, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu cost after event. Biaya yang dikeluarkan sesudah event berlangsung, umumnya untuk pelunasan. Namun bisa juga biaya-biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya pemberitaan media, penambahan fasilitas, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan secara singkat tema hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya tentang perencanaan dan pengorganisasian event.